Namo Buddhaya, kembali lagi bersama Miss Intan di video pembelajaran kelas 5. Nah, hari ini Miss akan melanjutkan sambungan cerita dari video pembelajaran minggu lalu. Nah, murid-murid simak ya pelajaran berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Yuk semua tangannya beranjali dan kita berdoa sama-sama ya. Namaskara Gata Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, murid-murid, selanjutnya kita duduk hening dulu ya sebelum memulai pelajaran. Nah, sekarang coba semuanya duduk dengan sikap bersila. Setelah itu, tangannya diletakkan di atas pangkuannya. Nah, setelah itu, pejamkan matanya dan ikuti instruksi dari Miss ya. Oke. Nah, yuk semuanya dengarkan kata-kata Miss. Yuk, tarik nafasnya perlahan-lahan. Keluarkan secara perlahan juga. Tarik nafasnya yang dalam. Keluarkan lagi secara perlahan. Tarik nafasnya lagi yang dalam. Keluarkan lagi secara perlahan. Oke, sekarang semuanya boleh buka matanya. Nah, kita mulai belajar ya. Nah, hari ini Miss akan mengajak anak-anak untuk membahas pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang berderma yang baik. Nah, bagaimana caranya berderma yang baik, Miss? Nah, caranya ada 4. Nah, hanya 4 saja dan mudah dipelajari. Nah, jadi yang pertama adalah berderma dengan tulus. Ingat. Kemudian yang kedua, berderma dengan mudah. Nah, setelah itu berderma dengan bijak. Dan yang terakhir adalah berderma dengan bahagia. Nah, ini adalah cara berderma yang baik. Nah, berderma ini bisa juga disebut dengan berdana. Nah, berderma itu sama berdana sama ya. Biasanya yang sering kita dengar kan berdana, ya kan? Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan satu persatu. Nah, jadi yang pertama adalah berderma dengan tulus. Nah, apa itu berderma dengan tulus, Miss? Nah, murid-murid, orang yang berderma dengan tulus tidak akan mengharapkan balasan dari orang lain. Nah, misalnya kamu punya makanan, terus kamu berikan kepada temanmu. Misalnya nama temanmu si Doni misalnya. Nah, kamu punya makanan, kamu kasih ke Doni. Tapi kamu punya harapan. Nah, kamu berharap suatu saat nanti kalau Doni punya makanan, kamu berharap dia akan memberikan kepada kamu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau Doni punya makanan, dia berharap suatu saat nanti kamu akan memberikan kepada Doni. Nah, itu namanya berderma tidak tulus. Kalau berderma yang tulus itu tidak mengharapkan balasan apapun dari orang lain. Nah, selanjutnya, orang yang berderma dengan tulus juga tidak mengharapkan pujian atas apa yang telah dilakukan. Nah, jadi murid-murid, kalau ingin berdana harus dengan tulus, tidak perlu mengharapkan balasan ataupun pujian atas apa yang telah kamu lakukan. Nah, selanjutnya berderma dengan mudah. Nah, maksudnya apa, Miss, berderma dengan mudah? Nah, terkadang kita kalau mau berdana, kalau kita mau memberikan sesuatu,
pasti ada beberapa yang mikir, aduh aku mau ngasih ini tapi sayang kalau dikasih. Itu artinya kamu berderma dengan tidak mudah. Nah, supaya berdananya mudah, kamu harus memberikan sesuatu itu tulus. Nah, tidak merasa sayang jika ingin memberi sesuatu. Gak boleh terus-terusan dipikirkan kalau mau memberi sesuatu. Misalnya kamu ingin menyumbangkan alat tulis untuk anak yatim piatu, tapi kamu mikir, aduh ini alat tulisnya cantik, sayang kalau diberikan kepada orang lain. Nah, itu berarti cara kamu berderma belum bagus. Nah, selanjutnya, barang yang diberikan bermanfaat dan membuat orang lain bahagia. Nah, jika kita memberikan sesuatu, kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat dan membuat orang lain bahagia. Lalu ketika sudah memberi, kita tidak boleh merasa menyesal. Kita tidak boleh menyesal atas apa yang sudah kita berikan. Selanjutnya adalah berderma dengan bijak. Nah, berderma dengan bijak itu maksudnya apa, Miss? Nah, jadi berderma dengan bijak artinya memberi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kamu punya banyak makanan, terus kamu meminta makanan lagi kepada temanmu, padahal temanmu cuma ada sepotong roti. Nah, jadi karena temanmu ini cukup bijak, temanmu tidak memberikan makanannya lagi kepada kamu karena kamu sudah punya banyak makanan. Nah, jadi kalau misalnya temanmu memberikannya kepada kamu lagi, temanmu akan kelaparan. Jadi, kalau berdana juga harus bijak, harus memberikan sesuai dengan kebutuhan orang yang ingin diberikan. Nah, kamu juga harus seperti itu. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kamu harus melihat dulu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya, barang yang diberikan harus bermanfaat bagi orang yang menerima. Nah, jadi misalnya kamu ingin memberikan pensil kepada teman sebangkumu karena kamu lihat teman sebangkumu itu tidak punya pensil. Nah, itu pasti akan bermanfaat bagi teman sebangkumu kan? Nah, jadi itu namanya memberikan barang bermanfaat bagi orang yang menerima. Selanjutnya, berderma dengan bahagia. Nah, murid-murid, sebelum berderma kita harus merasa bahagia dulu. Sebelum memberi kita harus merasa bahagia. Dengan memikirkannya saja kita sudah bahagia. Kalau kita bahagia sebelum memberi, kita tidak akan menyesal setelah berderma nanti. Nah, kemudian kita harus bahagia pada saat memberi. Nah, jadi sebelum memberi kita bahagia, pada saat memberi kita bahagia, dan setelah memberi kita juga harus bahagia supaya tidak ada penyesalan. Nah, dengan berderma kita juga sudah belajar mengikis sifat kikir, serakah. Nah, paham ya? Selanjutnya, kita juga harus berterima kasih kepada orang yang sudah mau menerima dana pemberian kita. Karena apa? Orang yang sudah mau menerima dana pemberian kita itu telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Jadi kita harus berterima kasih kepadanya. Ingat ya, kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah menerima dana kita. Ketika kita memberi, kita berterima kasih. Ketika kita menerima juga kita harus makasih. Nah, dengan berterima kasih juga sudah membuat kita menjadi orang yang murah hati dan banyak berbuat kebajikan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh pemberian dana. Nah, ini adalah seorang pemuda yang memberikan dana kepada anggota sangga. Nah, ini contohnya. Anggota sangga itu biku, biasa kita sebut bante. Nah, ini salah satu contoh berdana. Nah,
kemudian ini juga. Nah, ketika Bante sedang pindah patah pada pagi hari, ada seorang pemuda yang memberikan dana makanan. Nah, ini juga salah satu contohnya. Nah, selanjutnya ada 3 jenis dana atau derma. Nah, apa saja itu, Miss? Yang pertama adalah derma kebendaan. Selanjutnya derma kehidupan, lalu derma kebenaran. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, jadi nanti penjelasannya akan disampaikan di pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi murid-murid kalau penasaran, ditunggu saja pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran, kita nyanyi lagu Gita Namaskara dulu ya. Yuk, sama-sama kita nyanyi. Ikuti Miss ya. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita. Guru Agung amatlah berjasa, mengajarkan kita kesunyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.